Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat, bahagia, dan damai sukacita. Baiklah sahabat yang terkasih, buah manggis, buah keladi, dijual orang di dalam peti. Janji Tuhan adalah janji yang abadi, membawa kita pada keselamatan sejati. Senang sekali saya Margaret Indriana dapat kembali menemani sahabat dalam acara kita Oase Rohani Katolik. Hari ini hari biasa pekan ke-12. Hadir bersama saya Romo Jimmy Hendrik Rance Nokmat OFM, akrab disapa Romo Jimmy. Selamat datang Romo Jimmy, apa kabar? Puji Tuhan, Marji dan sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kabar saya luar biasa baik. Dan saya berharap Marji, sahabat Oase Rohani Katolik juga kabarnya baik karena kita punya Tuhan yang baik yang pelihara hidup kita dan berkati hidup kita. Syukur kepada Allah, terima kasih Romo yang sudah meluangkan waktu di studio. Baiklah sahabat, kita akan memulai acara Oase Rohani Katolik ini dengan doa pembuka yang dipimpin oleh Romo Jimmy. Mari saudari dan saudaraku yang terkasih, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kami puji, kami sembah, dan kami muliakan Engkau, ya Tuhan Allah semesta alam, pencipta langit dan bumi. Pujian ini kami sampaikan kepadamu karena Engkau pelihara hidup kami. Engkau berjalan bersama dengan kami, Engkau memperkenankan kami untuk menikmati setiap berkat yang Kau limpahkan kepada kami melalui aneka pengalaman hidup kami. Pada kesempatan ini Tuhan, Engkau perkenankan kami untuk boleh berjumpa dengan Engkau melalui firman yang akan kami dengarkan dan kami renungkan bersama. Maka kami mohon Tuhan, urapi kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami mampu memahami, mampu menghayati dan mengamalkan titah-Mu melalui firman-Mu yang akan kami dengarkan ini. Sehingga hidup kami berbuah kebaikan seturut kehendak-Mu. Hidup kami juga menjadi berkat bagi sesama. Kami sembahkan diri dan mohonkan berkat-Mu karena Engkaulah Tuhan kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, maklumkanlah perbuatannya di antara para bangsa. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, marilah kita mendengarkan bacaan pertama yang diambil dari kitab kedua Raja-Raja, bab 22 ayat 8 sampai 13, dilanjutkan bab 23 ayat 1 sampai 3. Di masa pemerintahan Raja Hosea, Imam Besar Hilkia berkata kepada Safan, panitera raja, "Aku telah menemukan kitab Taurat di rumah Tuhan." Lalu Hilkia memberikan kitab itu kepada Safan dan Safan terus membacanya. Kemudian Safan, panitera raja, masuk menghadap raja. Ia melapor kepada raja, "Hamba-hambamu ini telah mengambil seluruh uang yang terdapat di rumah Tuhan dan memberikannya kepada para pengawas yang bertugas pada rumah Allah." Diberitahukannya juga kepada raja, Imam Hilkia telah memberikan sebuah kitab kepadaku. Lalu ia membacakannya di depan raja. Segera sesudah mendengar isi kitab Taurat itu, Raja Yosia mengoyakkan pakaiannya. Kemudian raja memerintahkan Imam Besar Hilkia, Ahikam bin Safan, Akbor bin Mika, Safan si panitera dan Asaya hamba raja, "Pergilah, mintalah petunjuk Tuhan bagiku, bagi rakyat dan seluruh Yehuda tentang perkataan kitab yang ditemukan itu. Sebab murka Tuhan yang hebat bernyala-nyala terhadap kita,
Oleh karena leluhur kita tidak mendengarkan perkataan kitab ini dan tidak berbuat seperti yang tertulis di dalamnya. Sesudah itu raja menyuruh mengumpulkan semua tua-tua Yehuda dan Yerusalem. Kemudian pergilah raja ke rumah Tuhan dan bersama-sama dia semua orang Yehuda dan semua penduduk Yerusalem, para imam, para nabi, dan seluruh orang awam, dari yang kecil sampai yang besar. Di depan mereka semua, raja membacakan segala perkataan dari kitab perjanjian yang ditemukan di rumah Tuhan itu. Sesudah itu, berdirilah raja dekat tiang, dan diadakannyalah perjanjian di hadapan Tuhan untuk hidup dengan mengikuti Tuhan dan tetap menuruti perintah-perintahnya, peraturan dan ketetapan-ketetapannya dengan segenap hati dan segenap jiwa, dan untuk menepati perkataan perjanjian yang tertulis dalam kitab itu. Dan seluruh rakyat turut mendukung perjanjian itu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, marilah kita tanggapi bacaan pertama dengan Mazmur tanggapan. Perlihatkanlah kepadaku, ya Tuhan, petunjuk-petunjuk ketetapan-Mu. Perlihatkanlah kepadaku, ya Tuhan, petunjuk-petunjuk ketetapan-Mu. Perlihatkanlah kepadaku, ya Tuhan, petunjuk-petunjuk ketetapan-Mu. Aku hendak memegangnya sampai saat terakhir. Perlihatkanlah kepadaku, ya Tuhan, petunjuk-petunjuk ketetapan-Mu. Buatlah aku mengerti, maka aku akan memegang hukum-Mu. Dengan segenap hati aku hendak memeliharanya. Perlihatkanlah kepadaku, ya Tuhan, petunjuk-petunjuk ketetapan-Mu. Biarlah aku hidup menurut petunjuk perintah-perintah-Mu, sebab aku menyukainya. Perlihatkanlah kepadaku, ya Tuhan, petunjuk-petunjuk ketetapan-Mu. Lalukanlah mataku dari hal-hal yang hampa, hidupkanlah aku dengan jalan-jalan yang Kau tunjukkan. Perlihatkanlah kepadaku, ya Tuhan, petunjuk-petunjuk ketetapan-Mu. Sesungguhnya aku rindu akan titah-titah-Mu. Hidupkanlah aku dengan keadilan-Mu. Perlihatkanlah kepadaku, ya Tuhan, petunjuk-petunjuk ketetapan-Mu. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, marilah kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan bacaan Injil yang akan disampaikan oleh Romo Jimmy. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tinggallah dalam aku dan aku dalam kamu, sabda Tuhan. Barang siapa tinggal dalam aku, akan menghasilkan banyak buah. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu, Inilah Injil suci menurut Matius. dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kalian akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Camkanlah, setiap pohon yang baik akan menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik akan menghasilkan buah yang tidak baik.
Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik. Ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kalian akan mengenal mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, marilah kita mendengarkan renungan yang akan disampaikan oleh Romo Jimmy. Romo dari bacaan pertama dari kitab kedua Raja-Raja, gambaran umum apa yang kita bisa dapat peroleh, Romo? Baik Marci dan sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, pertanyaan Marci menarik karena kita coba melihat konteks dari bacaan yang kita dengar. Kerap kali kitab-kitab seperti ini kita dengar baru 3 tahun sekali, dan baik juga kita lihat konteksnya seperti apa. Kalau kita membaca kitab Raja-Raja atau kitab kedua Raja-Raja hari ini misalnya, khususnya bab 20 dan bab 23 itu sebetulnya menggambarkan sebuah perubahan hidup. Perubahan hidup itu terjadi karena kesadaran. Kesadaran untuk kembali. Kesadaran akan laku tapa, akan hidup yang sebetulnya udah jauh. Jauh dari ketetapan Tuhan, maka dalam tanda kutip dihentak, disadarkan untuk kembali, dan sikap kembali kepada Tuhan itulah kemudian mendatangkan berkat. Jadi konteksnya seperti itu. Dan khususnya perikop yang kita dengarkan pada hari ini, ada raja yang disebutkan di sana yang memerintah, khususnya raja kerajaan Yehuda, kerajaan selatan sebetulnya, itu menjadi poin di sana. Raja, penampilan atau tokoh yang ditampilkan dalam bacaan hari ini, yaitu Raja Yosia, itu menjadi titik balik. Titik balik bagi pemerintahannya, bagi penduduk Yehuda, penduduk Israel, untuk kembali kepada Tuhan. Dan jelas tadi ya, ketika kitab ditemukan, lalu kemudian semacam ada sebuah kesedihan yang mendalam dari diri Raja Yosia itu. Oleh karena itu, dia tergerak. Dia tergerak untuk minta tolong, minta kepada Tuhan petunjuk buat saya, harus saya buat seperti apa. Tentu latar belakang di balik itu adalah dia adalah anak dari Raja Amon. Kalau kita membaca kitab Perjanjian Lama, kita mendengar nama itu. Atau juga dia adalah cucu dari Raja Manase. Dua raja yang adalah kakek dan ayahnya sendiri itu memimpin bangsa Israel jauh dari ketetapan, dari hukum Tuhan. Kitab Taurat yang sebetulnya di dalamnya berisi kebaikan yang hendaknya dilakukan, berisi perjanjian dari Tuhan dengan mereka. Dan oleh karena itu dia minta, bukan berarti dia nggak tahu, dia nggak tahu Tuhan, bukan. Tetapi ada sebuah kengerian, saya membahasakan seperti itu, sebuah kengerian dari Raja Yosia yang merasa bahwa dia udah salah ini. Kitab itu membangkitkan semangatnya untuk kembali melihat perjanjian di penghujung bab 23 ayat 1 sampai 3 kan tadi jelas. Dan oleh karena itu kesadaran itu menggerakkan dia untuk mengumpulkan semua orang. Mengumpulkan para imam, para tetua, dan seluruh penduduknya. Tua, muda, laki, perempuan, anak-anak, semuanya dikumpulkan. Membuat perjanjian yang baru. Nah, gambaran umumnya demikian, maka menurut saya ini raja yang ditampilkan kepada kita itu adalah raja yang memiliki sikap ketaatan yang luar biasa. Ketaatan, kepatuhan kepada Tuhan, dan oleh karena itu dia mau bahwa keselamatan itu, petunjuk Tuhan itu
dalam Mazmur tadi ya. Petunjuk Tuhan itu harus dia lakukan dan juga penduduknya melakukan hal yang sama sehingga ada berkat. Nah, itu menarik gambaran umum perikop yang kita dengarkan hari ini, Bu Marji dan sahabat Oase Rohani Katolik yang saya kasihi. Baik, Begitu, ya. terima kasih Romo yang Ya, sudah sama-sama. memberikan gambaran umum tentang bacaan pertama hari ini. Ya. Lalu Romo, saya tertarik tadi Romo katakan bahwa Raja Yosia, ayah dan juga kakeknya adalah raja juga. Ya. Dan mungkin pribadi seperti apa yang Romo mau gambarkan tentang Raja Yosia. Dan saya coba mengupas ayat 8 di sini Romo. Ya, ya. Imam Hizkia berkata bahwa aku telah menemukan kitab Taurat di rumah Tuhan. Sekedar informasi, apakah kitab itu hilang sebelumnya Romo? Ya, baik. Saya mulai dari siapakah sebetulnya, dari pertanyaan Bu Marji tadi. Siapa sebetulnya Raja Yosia itu? Tadi di awal saya katakan dia adalah anak dari Raja Amon yang memerintah. Lalu juga adalah cucu dari Raja Manasye. Itu identitasnya udah jelas, latar belakangnya jelas. Dan kalau kita membaca di ayat bab 22 ayat 1 sampai dengan 2, itu kita temukan di sana bahwa dia memerintah sejak berumur 8 tahun. Masa pemerintahannya, kalau saya tidak sedang mengajar kita, mari kita coba belajar tentang sejarah pemerintahan atau raja-raja Israel. Tapi menarik pertanyaan dari Bu Marji, kita lihat konteks itu. Raja Yosia ini memerintah selama 31 tahun. Di dalam bab, ayat 1 sampai dengan 2 bab 22 itu kita temukan ayah ibunya itu bernama Jedidah. Jedidah itu artinya dalam bahasa Ibrani itu yang terkasih. Jadi dari latar belakangnya udah jelas. Dia dipilih menjadi raja masih sejak berumur 31 tahun. Tentu juga ketika kemudian kesadaran dia bertumbuh memimpin menjadi raja yang baik, dalam catatan sejarah itu ketika dia berumur 18 tahun, dia lalu kemudian dibawa untuk pada kesadaran bahwa kita udah jauh. Kita udah jauh, oleh karena itu kita harus kembali. Yaitu latar belakang siapa kira-kira Raja Yosia ini. Anak dari Raja Amon, cucu dari Raja Manasye. Dan pertanyaannya, kenapa kok tiba-tiba dikatakan di ayat 8 tadi ya, kok Raja Hilkia, Imam Hilkia mengatakan bahwa kitab baru ditemukan, kitab Taurat. Apakah hilang? Nah, 2 raja sebelumnya, kakek dan ayahnya itu tidak terlalu memberikan perhatian yang penuh. Nggak ada kepedulian untuk membaca titah Tuhan, kitab Taurat itu. Tersembunyi atau karena memang ada unsur kesengajaan. Karena dalam masa pemerintahan mereka itu ada kebobrokan moral dalam seluruh tatanan kehidupan orang-orang Israel ketika itu. Dan di kitab itu tidak hilang tetapi tidak dihiraukan. Dan oleh karena itu ketika kembali kitab itu ditemukan, Imam Hizkia menyatakannya, menginformasikannya kepada Panitra, juru tulis dari Safan itu ya, kemudian membacakannya. Disitulah letak balik, titik balik dari Raja Yosia. Jadi kitab itu tidak hilang, begitu maksudnya. Iya, baik Romo. Ya. Menarik sekali yang Romo sampaikan. Nah, ini ada beberapa hal lagi Romo. Ketika mendengar isi kitab yang ditemukan itu, dia mengoyakkan pakaiannya. Apakah ini sebagai satu bentuk kesadaran diri dari Raja Yosia, Romo? Benar demikian. Terima kasih Bu Marji. Ada sebuah kesadaran mengoyakkan pakaian itu tanda kesedihan yang mendalam, sobek-sobek. Dia udah, waduh kita udah terlampau jauh. Kesadaran itulah yang membawa dia untuk hidup dalam kesadaran akan kedosaan. Tidak hanya dalam dirinya, tetapi juga penduduknya. Dia juga tidak sedang menyalahkan ayah dan kakeknya yang salah, tetapi dia mulai dari kesadaran dirinya. Dan mau mengubah hidupnya dan juga
hidup penduduknya. Ada sebuah kesadaran, ada pertobatan, dan dengan demikian tadi gerakannya adalah dikumpulkan banyak orang. Mari kita kembali kepada ketetapan, petunjuk, peraturan, dan apa yang menjadi kehendak Yahweh, kehendak Tuhan. Iya. Terima kasih untuk pertanyaannya, Marcia. Jadi maknanya implisit dan eksplisit Ya. sudah tertera di situ Persis, ya Romo ya. Persis. Baik Romo. Nah lalu kalau kita lihat Romo, kesadaran akan cara hidup yang sudah terlampaui jauh dari kehendak Tuhan, itulah yang menggerakkan Raja Yosia mengumpulkan tadi semua penduduknya untuk melakukan perjanjian dengan Tuhan. Nah itu seperti apa dalam hal-hal yang ada Romo? Ya, dia kembali mengumpulkan itu kan ada semangat tobat. Kalau kita memahami tobat itu kan penyesalan. Nah mungkin ini juga sekaligus kita melihat poinnya di sana ya. Dia mendengar firman Tuhan yang dibacakan kembali. Lalu firman Tuhan itu membawa dampak. Dampak dalam kehidupannya itu kesadaran. Kesadaran bahwa kita udah jauh. Dan oleh karena itu semangatnya semangat pertobatan. Penyesalan itu ditunjukkan dengan kembali membuat komitmen bersama. Poinnya untuk kita menjadi jelas juga. Kalau kita lihat poin apa sih sebetulnya yang bisa kita peroleh kan? Ya, poinnya menjadi jelas bahwa setiap saat kita selalu memiliki waktu dan kesempatan untuk membaca firman Tuhan. Kalau bagi yang tidak setia mendengarkan atau membaca firman Tuhan, mari kita ini kembali mencintai sabda Tuhan itu, karena di sana ada titahnya, ada petunjuknya. Jadi itu dilakukan oleh Yosua, dan poinnya buat kita adalah kita yang sering kali mendengarkan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, atau juga mendengarkan khotbah-khotbah, macam-macam inspirasi yang luar biasa dari kitab suci sebagai pedoman. Apakah itu mengubah hidup kita atau tidak? Membawa kita pada kesadaran akan siapakah kita di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama, seperti yang dilakukan oleh Yosia atau tidak. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua adalah ketika kita sadar artinya sabda Tuhan itu mengobok-obok hidup kita, membawa kita pada kesadaran saya udah terlampau jauh, lalu mau bertobat atau enggak. Yosia menyatakannya dengan luar biasa kepada kita, menunjukkan sikap yang luar biasa. Bertobat tidak hanya sekedar menyesal. Penyesalan kita tidak akan bermakna sedikit pun kalau yang kita sesali itu kita lakukan lagi. Mungkin benar, mungkin kalau poin yang lebih jauh adalah kita sebagai orang Katolik yang tunduk, patuh dan taat, menerima sakramen pertobatan. Di ujung sakramen pertobatan kita minta penitensi, minta tobat, menyesal, katakanlah seperti itu. Tapi poinnya adalah penyesalan kita itu kita tunjukkan dengan tinggalkan hidup yang gak benar dan hidup yang baru yang harus kita lakukan. Sekali lagi bagi saya penyesalan kita tidak akan pernah berarti sedikit pun kalau yang kita sesali itu masih kita lakukan. Maka mari kita coba pelajari dari yang dilakukan oleh Yosia itu. Sabda Tuhan itu ubah hidup saya atau enggak? Lalu yang kedua, saya bertobat, saya sadar saya udah salah, saya bertobat. Lalu apakah saya kemudian menyesali itu, saya kapok, saya nggak mau lagi lakukan? Atau saya terus saja, ya udah lumrah. Gampang kok, saya punya Tuhan yang maha baik, yang maha pengampun, mengampuni dosa dan kesalahan. Kita dengan penuh kesadaran tahu dan mau, bahkan mampu melakukan hal yang sama. Ada yang salah dengan diri kita. Begitu Bu Marci dan sahabat Wasariana Katolik yang baik Romo, terima kasih atas apa yang Romo sudah sampaikan, dan Merji coba memetik dari apa yang sudah Romo kemukakan. Nanti mohon dikoreksi bila malah ada yang perlu ditambahkan, bahwa kita perlu mendengarkan firman Allah yang hidup yang bisa kita lihat dari kitab suci. Dari situ Roh Tuhan pasti bekerja dalam diri kita untuk meningkatkan kesadaran diri manusia kita sendiri.
Dan dari kesadaran itu kita melakukan pertobatan. Kalau kita udah tahu bahwa kita bertobat, kita tidak akan melakukan lagi. Jangan sampai habis kita bertobat pulang gereja klakson terus hiruk pikuk ya, atau bersinggungan dengan sesama yang lain. Nah, itu perlu penyadaran diri, pertobatan untuk kita tidak melakukan lagi karena kita tahu bahwa itu keliru dalam hidup kita. Maka kita coba jadi menjadi manusia yang baru untuk mengikuti tita-tita Tuhan yang sudah jelas dalam kitab suci, itu benar-benar hidup dan selalu sampai sekarang ini masih tetap update ya Romo ya, menjadi pedoman kita. Nah, tadi Romo juga menghimbau kepada kita untuk kita juga mendengarkan khotbah atau inspirasi dan juga dari Oase Rohani Katolik, ataupun dari mana saja sahabat Oase Rohani Katolik bisa menimba inspirasi dan renungan-renungan rohani yang dapat membangkitkan kembali semangat hidup kita. Dan seperti halnya juga dalam kehidupan rohani kita perlu dicas ya Romo ya, seperti baterai handphone yang kita cas setiap hari. Nah, tubuh rohani kita juga perlu. Ya. Baiklah sahabat, kita sudahi dulu sesi pertama ini dan kita akan lanjutkan pada sesi yang berikutnya. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, masih bersama kami Romo Jimmy dan Margaret. Bagi Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan, dapat mengirimkannya ke alamat email orkkaj2021@gmail.com atau melalui HP 0881 0251 33438. Baiklah Romo, kita lanjutkan pada sesi renungan hari ini Romo. Nah Romo, dari bacaan Injil hari ini, dari Injil menurut Matius, gambaran umum apa yang Romo mau sampaikan kepada kami? Baik, terima kasih Marci dan sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih. Bab 7 dari Injil Matius yang kita dengarkan itu situasinya berada dalam khotbah Yesus di bukit. Dan kalau kita dengar nukilannya, itu luar biasa mendalam. Yesus mengajak kita untuk waspada. Itu hal yang pertama. Waspada terhadap nabi-nabi palsu. Maksudnya yang mengatasnamakan Tuhan, mengajari banyak orang, memberikan, oh ini kamu harus begini kepada banyak orang. Tetapi kemudian cara hidup mereka tidak sesuai dengan apa yang mereka ajarkan. Jadi itu mungkin juga sekaligus nabi palsu yang dimaksudkan oleh Yesus dalam bacaan Injil hari ini. Lalu yang kedua, itu yang pertama waspada. Yang kedua, dia minta kita. Tuhan Yesus minta kita, kalau memang kita sungguh memiliki iman kepada Dia, menjadi pengikutnya, menjadi muridnya yang baik, kita diminta untuk tidak seperti nabi palsu yang hanya omong doang. Kita diminta untuk menghasilkan buah yang baik sehingga bisa dirasakan oleh orang-orang di sekitar kita. Maka awasan yang disampaikan oleh Yesus pada bacaan Injil hari ini mendalam. Waspada terhadap mereka yang mengatasnamakan Tuhan, selalu bicara manis di bibir. Tetapi kata-katanya tidak seturut, tidak sejalan dengan apa yang dikatakan. Mungkin dalam konteks ketika itu banyak orang yang mengatakan dia ini adalah, kalau bicara nabi berarti utusan Tuhan. Banyak orang yang bahkan kemudian tidak hanya mengakui dia ini utusan Tuhan, tetapi sekaligus juga mengekang orang untuk kemudian secara bebas dan dengan penuh sukacita menjadi atau mengikuti apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Banyak nabi palsu. Tetapi terutama buat kita adalah kewaspadaan di sini
supaya kita kemudian tidak tergerus seperti mengikuti apa yang cara hidup mereka. Kita sebagai murid Tuhan harus memiliki perbuatan, tindakan yang tadi pohon yang baik itu ya, yang kemudian bisa dapat menjadi atau membawa berkat. Mungkin bahasa umum yang kerap kali dibahasakan buat kita, cara hidup kita haruslah kemudian sesuai dengan apa yang dimaui oleh Tuhan. Itu gambaran umum yang bisa kita tangkap dari khotbah Yesus di bukit, sebagaimana kita dengarkan dalam bacaan hari ini. Ada dua hal itu ya, waspada dan mari kamu lakukan ini. Begitu, Marci. Baik Romo, gambaran umum sudah kita dapatkan. Ya. Lalu ada yang menarik Romo. Mengapa Yesus meminta kita untuk waspada terhadap nabi palsu itu Romo? Benar ya. Kalau kita lihat waspada itu berarti memang kita diajak di sana, di unsur yang harusnya sampai kepada kita untuk kemudian menjadi permenungan buat kita. Waspada itu di dalamnya ada unsur kehati-hatian. Waspada tidak sama dengan curiga. Kerap kali kan, ini langsung ke poinnya ya. Kerap kali kita melihat orang lain mulai dengan curiga, akhirnya kita kemudian bisa saja tidak membangun sebuah hubungan yang baik dengan sesama. Kita kan pertama kita sudah mulai dengan startnya udah salah. Mencurigai orang lain. Nah, yang dimaksudkan di sana adalah waspada, hati-hati berelasi dengan orang yang berusaha berkamuflase. Penampilan luarnya, wah, kata-katanya tadi saya bilang kata-katanya manis, tetapi sebetulnya dia mau untuk kemudian orang lain melihat seakan-akan dia itu baik. Dipenuhi dengan kemunafikan, dipenuhi dengan berbagai macam intrik busuk, memperdayai orang lain. Nah, kita juga mesti unsur hati-hatinya di sana. Tidak harus mencurigai setiap tindakan dan perbuatan orang lain. Kalau kita sampai jatuh kepada mencurigai, kita sendiri kemudian membuat diri kita tidak bebas. Jadi menjawab apa yang ditanyakan oleh Marci, bagi saya waspada yang dimaksudkan adalah itu. Supaya kita lalu kemudian melihat bahwa ini nggak benar atau tidak melihat bahwa ini nggak benar, kita nggak perlu lakukan yang seperti itu. Kalau nabi-nabi palsu yang dikatakan no action, talk only, hanya bicara doang, tindakannya nggak, itu yang harusnya kita menjadi autokritik buat kita untuk terus-menerus menjadi yang baik, paling baik, dan akhirnya kemudian kehidupan kita itu bisa menjadi jempolan. Tidak lalu harus meminta orang lain, hebat loh, enggak. Tapi kehidupan kita lalu menjadi jempolan artinya menghasilkan atau menenteramkan, mendamaikan orang lain. Itu buahnya kelihatan seperti itu. Kalau poin lanjutannya kita kan, saya yakin orang Katolik, orang Kristiani itu selalu buah-buah roh yang baik seperti apa, rujukannya kepada surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia bab 5 kalau nggak salah, 5:22 sampai 23. Hidup kita dipenuhi dengan kelemah lembutan, sukacita, kedamaian, kasih, damai sejahtera. Itu yang diharapkan oleh Tuhan Yesus buat kita sekalian. Bukan dengan memoles bagian luar kita, tetapi sesungguhnya kita, perbuatan kita itu penuh dengan kebusukan dan kejahatan. Begitu Marci yang bisa saya jelaskan. Sungguh luar biasa Romo yang sudah menginspirasi Merji dan juga sahabat Oase Rohani Katolik dimanapun berada. Tentu dalam hal ini memang di sekitar kita banyak orang-orang yang tadi NATO katanya, jadi mulutnya manis, tetapi perilakunya itu
transaksional, Ya, persis. tidak tulus dari hatinya, dan itulah yang perlu kita cermati. Dan kita bisa melihat mana yang baik dan mana yang tidak baik. Ya. Lalu bagaimana kita bisa mengetahui apakah seorang nabi itu sungguh-sungguh nabi Tuhan Iya. atau nabi palsu, Romo? Ya, disitulah tadi sebetulnya beberapa hal bisa kita lihat, tapi saya mau melihat. Kerap kali mungkin kita gampang menilai orang lain. Tapi mari kita coba melihat ke dalam diri kita hal yang mungkin juga menjadi refleksi. Apakah saya juga menjadi nabi palsu dalam kehidupan saya? Dan hal apa sih yang menunjukkan bahwa saya ini menjadi nabi palsu? Mungkin misalnya yang pertama, kita itu kelihatannya baik, rajin berdoa, rajin berpelayanan, aktif di dalam berbagai macam kegiatan sosial, kemasyarakatan, di lingkungan, di gereja dan lain sebagainya. Tetapi benarkah itu keluar dari sebuah ketulusan hati? Atau justru itu digerakkan oleh motivasi yang lain? Lalu kita dengan berbangga menepuk dada, saya yang baik. Saya, apalagi dengan masyarakat yang bukan, atau sesama kita yang bukan Kristiani, saya orang Kristen, memang ini yang saya lakukan ini sesuai kok. Kita memoles kehidupan kita hanya untuk mendapatkan pengakuan. Kalau ini yang kita lakukan hanya supaya mendapatkan pengakuan dari orang lain, dipuja dan dipuji oleh orang lain, maka kita sebetulnya bagian dari yang disebut oleh Tuhan Yesus dalam bacaan nabi palsu. Maka pertanyaannya, ketulusan, apakah ada ketulusan di dalam diri kita dengan berbagai macam perbuatan yang kita lakukan? Itu dilihat oleh sesama saudara kita, benar dia lakukan itu tanpa intrik, tidak ada motivasi lain selain murni dia lakukan karena dia baik, pohon yang baik. Itu yang pertama. Yang kedua, bagi saya apa yang dikatakan oleh Yesus mengenai nabi palsu, nabi yang baik, kita kemudian harusnya selalu disadarkan terus-menerus. Banyak barang kaweannya. Banyak barang, jangan sampai kemudian kita seperti itu. Kita lalu memperdayai orang lain dengan kata-kata yang tadi, seperti yang juga dikatakan oleh Merci tadi, melakukan yang memperdayai saja orang lain, karena kita kemudian yang mengarahkan kita bukan lagi bahwa supaya orang lain lihat Tuhan di dalam diri saya, tapi supaya saya diakui. Maka ini menurut saya poin yang harusnya menjadi titik perhatian kita adalah apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Jadi pohon yang baik. Pohon yang baik sudah jelas menghasilkan buah yang baik. Tidak mungkin pohonnya baik menghasilkan buah yang tidak baik, atau sebaliknya pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang baik. Maka apakah kehidupan kita, kegiatan kita, cara hidup kita mendamaikan, cara hidup kita lalu kemudian sungguh-sungguh membawa dampak bagi sesama? Yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus adalah berkaitan dengan pohon yang baik itu. Kehidupan kita sungguh-sungguh harus menampakkan damai sejahtera, harus menampakkan ketenangan dan sukacita, harus menampakkan kesabaran, harus menampakkan bukan lagi kemunafikan, penampilan luar. Saya selalu punya refleksi begini, Merci dan sahabat Australian Katolik yang terkasih. Kerap kali itu kita bahkan bertindak sebaliknya. Tidak mau orang lain bahagia. Bahkan kita bersuka cita di atas penderitaan orang lain. Kita senangnya luar biasa. Apakah itu yang disebut dengan pohon yang baik? Mungkin kita kemudian menjadi munafik, kita dengan orang yang sebetulnya ini kita menjadi nabi palsu. Ngangkat dia, di belakang kita tusuk dia habis-habisan. Di belakang dia kita hancurkan dia. Ini juga hal yang kurang baik. Ini kita termasuk, kalau kita yang kita lakukan, kita termasuk golongan
pohon yang tidak baik, tidak menghasilkan buah yang baik, maka sudah layak dan pantas ditebang. Bahasa penghujung Injil hari ini. Itu yang bisa saya katakan, Mercy. Baik, terima kasih Romo yang sudah memberikan inspirasi kepada kita semua bahwa dalam perbuatan baik kita mungkin seperti kitab suci, kalau tangan kanan memberi, tangan kiri jangan tahu. Dan tadi Romo sudah katakan kalau di sini sudah dipuji sama manusia, nanti upahnya sudah hilang. Baik Romo, kita sudahi dulu acara Oase Rohani Katolik ini dengan doa dan berkat dari Romo. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, Engkau baik kepada kami. Engkau mengajari kami untuk melakukan apa yang baik dan benar di hadapan-Mu. Engkau menunjukkan kepada kami pedoman melalui firman-Mu, sehingga dengan demikian hidup kami semakin pantas di hadapan-Mu. Terima kasih Engkau perkenankan kami untuk boleh merenungkan sabda-Mu hari ini. Semoga kuasa Roh-Mu yang kudus tetap terpelihara atas diri kami, sehingga kami selalu menyadari hakikat kami di hadapan hadirat-Mu, dan tergerak pula untuk terus mengupayakan yang baik dan benar, yang pantas dan layak di hadapan-Mu dan di hadapan sesama, sehingga hidup kami menghasilkan buah-buah kebaikan dan kebajikan dan menjadi berkat bagi sesama di dalam kehidupan kami. Tanpa Engkau Tuhan, niat-niat baik kami tidak akan terwujud dengan baik. Maka kami selalu memohonkan berkat-Mu, penyertaan-Mu, dan tuntunan-Mu. Karena Engkau Allah yang Maha Kuasa, yang berkuasa atas hidup kami, hari ini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama roh-Mu. Saudara dan saudariku yang terkasih, kehidupan kita, upaya-upaya kita untuk melakukan kebaikan dalam kehidupan kita senantiasa diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Romo yang sudah memberikan inspirasi kepada kita semua, dan dalam hal ini kita coba mewartakan kasih Allah yang benar-benar telah hidup di dalam diri kita. Kambing kedinginan tidak mengembik, dibeli orang setengah harga. Mari menjadi orang yang baik karena akan berbuah yang baik juga. Selamat berpisah pada periode Oase Rohani Katolik hari ini, dan tentunya Romo Jimmy Hendrik Rancher Nomad OFM dan Margaret Indriana mohon undur diri dari ruang dengar Anda, dan kabar sukacita yang sudah kita dapatkan hari ini dapat kita gunakan untuk masyarakat di sekitar kita. Salam damai, Tuhan memberkati.